Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marshella dengan NIM 124011059 dari kelas 3B PAI Fakultas Ilmu Keguruan. Nah, teman-teman semua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan pendidikan yang diampu oleh Bunda, yaitu Dr. Misdah SAG MPD. Nah, teman-teman, video ini saya buat dan saya susun untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan pendidikan. Dan tujuan video yang saya buat ini untuk menanamkan jiwa mandiri dan inovatif pada peserta didik melalui paparan strategi pembelajaran praktis serta contoh wirausaha Islam yang relevan. Nah, video ini dirancang untuk mengubah pola pikir siswa dari pencari kerja menjadi pencipta peluang. Nah, sejalan dengan urgensi kemandirian di era ekonomi digital. Nah, saya akan menjawab 3 poin utama dari soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Nah, poin utamanya, pertama, urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Selanjutnya, 4 strategi pembelajaran kewirausahaan paling efektif beserta alasannya, dan serta contoh wirausaha di bidang pendidikan agama Islam, urgensi pendidikan kewirausahaan. Baik teman-teman, izinkan saya menjawab ketiga poin tadi. Nah, pertama, pendidikan kewirausahaan memiliki urgensi tinggi dalam membentuk kemandirian peserta didik dengan menanamkan pola pikir inovatif, kemampuan mengelola risiko, dan juga keberanian menciptakan peluang usaha sendiri. Nah, pendekatan ini tuh mengubah peserta didik tuh dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Nah, sehingga mengurangi tergantungan pada sistem ekonomi formal yang sering tidak menjamin pekerjaan stabil. Nah, di era disrupsi digital saat ini, kemandirian ini menjadi pondasi utama untuk beradaptasi menghadapi perubahan ekonomi global yang dinamis. Selanjutnya, strategi pembelajaran efektif. Nah, dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan, 4 yang paling efektif adalah pembelajaran berbasis proyek, simulasi bisnis, dan mentoring kewirausahaan, dan praktik pasar mini. Nah, teman-teman, pembelajaran berbasis proyek. Nah, pertama itu pembelajaran berbasis proyek memungkinkan peserta didik merancang usaha nyata dan ide hingga eksekusi, sehingga melatih kreativitas dan memecahkan masalah secara langsung. Yang kedua ada simulasi bisnis. Nah, simulasi bisnis ini memberikan pengalaman virtual pengelolaan perusahaan. Nah, ini sangat efektif karena membangun pemahaman risiko tanpa modal besar. Begitu. Dan yang selanjutnya ada mentoring wirausaha. Nah, mentoring wirausaha ini melibatkan praktisi sukses sebagai pembimbing. Nah, alasan utamanya adalah transfer pengetahuan praktis yang mempercepat pembentukan mental tangguh. Selanjutnya ada praktik pasar mini. Nah, praktik pasar mini ini peserta didik itu menjual produk di sekolah. Nah, ini tuh sangat efektif untuk melatih keterampilan negosiasi dan manajemen keuangan sejak dini. Dan selanjutnya ada contoh wirausaha pendidikan Islam dengan analisis peluang dan juga tantangannya. Yang pertama, bagi saya, Rumah Quran Bahasa atau kursus Al-Quran online. Nah, peluang yang didapat dari Rumah Quran Bahasa ini, akses yang mudah kapan saja karena via digital dan sangat fleksibel. Biayanya juga terjangkau, metode 1 jam bisa baca dari nol. Nah, permintaan tinggi di era sekarang juga menjadi peluang
dari wirausaha ini. Yang kedua, ada tantangan dari kursus baca Quran ini. Nah, tantangannya adalah kesenjangan akses teknologi dan kompetensi digital guru. Dan selanjutnya, ada seminar kewirausahaan manajemen dakwah. Nah, peluang yang didapat dari seminar kewirausahaan manajemen dakwah ini, khususnya mahasiswa PAI. Nah, mahasiswa PAI ini kembangkan potensi dakwah berbasis usaha seperti podcast Islami atau kelas virtual akidah. Nah, dukungan fakultas dari dukungan fakultas, nah seperti itu. Dan tantangan dari manajemen dakwah ini adalah integrasi dengan kurikulum PAI yang padat dan minim modal awal untuk marketing digitalnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.